Ini adalah bijinya, ya. Yang paling kiri adalah bijinya. Warnanya merah, kemudian ada yang sampai ke orange, merah ya. Dari mulai warna kuning, kemudian nanti kalau sudah masak, biasanya sampai ke orange ataupun merah, ya. Baru nanti dia akan jatuh atau kalau enggak kita pipil atau kita wiwil sendiri ya. Nanti diwiwil. Jadi jangan dipaksakan yang warnanya kuning untuk jatuh juga dan dibuat bibit, tetapi yang bisa diwiwil dengan mudah ataupun jatuh sendiri itu yang paling mudah ya, bisa dikeringkan, bisa juga tidak. Kemudian di bawahnya yaitu adalah seperti bulat-bulat di ketiak-ketiak daunnya di sini. Ini adalah bubil atau kataknya. Inilah salah satu tanda yang khas pada tanaman porang ya, di mana ada kayak semacam kayak bisul yang bulat-bulat begitu ya di setiap ketiak daunnya ya. Itu juga bisa untuk bikin ditanam ya. Kemudian umbi belah, ya umbi belah ataupun umbi yang kecil. Kalau umbi yang kecil saya rasa nggak ada masalah. Kalau ini adalah umbi belah, umbi yang dibelah yang dijadikan bibit, ya. Kemudian di pojok kanan atas, ya itu adalah bibit cabutan yang diambil dari hutan, dicabut, kemudian kita baru tanam untuk dibudidayakan. Ya. Nah ini adalah umbi yang bisa kita tanam, ya. Paling kecil adalah umbinya kurang lebih paling besar sekitar 3 cm maksimal itu sudah yang gede ya sudah gede. Ini adalah rata-rata yang bisa kita pakai dan ada yang paling kecil yaitu kurang lebih sekitar diameter 1 cm ini masih bisa kita tanam. Dan yang paling kecil itu mesti pakai polybag ya. Jadi ada yang nanti akan pakai polybag, ada juga yang bisa ditanam secara langsung. Kalau diameternya 1 cm, umbi-umbi yang 1 cm termasuk bubil ataupun katak, termasuk nanti biji ya dari biji itu sebaiknya disarankan dimasukkan dalam polybag terlebih dahulu baru ditanam di lahan. Namun untuk yang umbi yang besar ya umbi yang besar yang seperti di kiri yaitu yang di kiri itu bisa langsung ditanam di lahan ya, bisa langsung ditanam di lahan. Jadi yang kecil-kecil sebaiknya dirawat dulu di polybag. Ini mencegah rebutan unsur hara ataupun nutrisi di dalam tanah yang biasanya rebutannya dengan rumput ya. Ini tanaman ini pada saat kecil karena pertumbuhannya di awal agak lambat, maka rumputnya biasanya yang duluan agak cepat. Sehingga kalau rumputnya duluan yang keluar, maka tanaman ini terganggu pertumbuhan dan perkembangannya ya. Jadi disarankan yang kecil-kecil ini ke polybag terlebih dahulu. Ini adalah kebun porang yang ditanam ya tanpa naungan. Tanaman tanpa naungan di mana tanaman ini dibudidayakan ya cukup bagus ya. Nah ini adalah biji ya, karena dalam satu tangkai ini cukup banyak dan ini masaknya tidak bersamaan, dimulai dari bagian ujung hingga pangkal. Jadi nanti masaknya pelan-pelan. Jadi pun kalau panen bijinya itu berulang kali ya, bisa berulang kali ya, dari mulai pucuknya dulu diambil, kemudian nanti besoknya bawahnya dan seterusnya. Jadi ini panennya nanti secara berkala ya, secara berkala nunggu sampai merah ataupun orange ya, nunggu sampai merah sampai orange, jangan dipaksakan karena kalau dipaksakan bibitnya kurang begitu bagus. Jadi mudah diwiwil ya, ataupun kalau sudah terpaksa tangkai bijinya ini sudah jatuh ya tetap saja nanti pengambilan bijinya itu diambil yang mulai masak ataupun yang mudah diwiwil ya. Nah beberapa teman-teman ini yang saya tahu ada beberapa yang sudah mulai membuat ya kultur jaringan dari porang ya, dari porang, karena kebutuhan dalam 1 hektarnya itu bisa kalau jarak tanah kebutuhannya kurang lebih sekitar 20.000 hingga 40.000 tanaman per hektarnya ya, per hektarnya. Dan sekarang perkembangan juga cukup banyak, maka biasanya permintaan benih ataupun permintaan bibit menjadi cukup banyak sehingga harganya pun bisa jadi meningkat ataupun naik ataupun mahal ya barangkali ya.
Nah, beberapa teman-teman sudah mulai, ada beberapa yang sudah mulai untuk membuat kultur jaringan sendiri ya, dengan menggunakan kultur jaringan seperti ini. Ya, jadi ini diambil dari bagian tanaman porang, kemudian dibuat kultur jaringan terlebih dahulu seperti ini di dalam lab, baru kemudian nanti ditanam di polybag, baru kemudian dari polybag masuk kembali ke lahannya, ditanam di lahan. Dari dalam satu botol ini bisa kurang lebih sekitar antara 6 sampai 10 ya tanaman satu toplesnya ini. Ya, jarang yang satu, tetapi umumnya adalah sekitar 6 sampai 8 ya. Jadi ini sudah mulai karena kebutuhan bibitnya begitu banyak yang meminta, sehingga sering banyak teman-teman yang meminta untuk bibit ataupun benih daripada porang ya. Jadi mulai ada beberapa yang sudah mulai dengan dikultur jaringan ya di laboratorium ya, karena kebutuhannya tadi dan permintaannya cukup banyak. Nah, Bapak Ibu Mitra, teman-teman semua, lokasi tanamnya seperti apa yang dikehendaki daripada tanaman porang ini? Yang pertama adalah dataran rendah antara 1 sampai 1000. Jadi di atas 1000 dia mengalami perlambatan ya, mengalami perlambatan pertumbuhan ataupun perkembangannya. Ya, suhu yang diharapkan, yang disukai adalah 25 sampai 35 derajat Celcius. Ya, kemudian curah hujannya kurang lebih ya sekitar 300 sampai 500 mili per bulan selama periode pertumbuhannya, atau 1000 sampai 1500 per tahun kurang lebih. Sementara tekstur tanahnya yang diinginkan adalah ringan, gembur, dan kaya hara ya. pH-nya bisa antara 6 sampai 7,5. Jadi kalau di bawah ini atau di atas 7,5, di bawah 6 itu dia mengalami pertumbuhannya terhambat. Kalau di atas 7,5 ya itu juga terhambat. Dan biasanya tidak optimal pada lahan ataupun tanah yang lempung hitam ataupun lempung putih ya. Ini kurang bisa optimal, kecuali ya pemberian tambahan bahan tambahannya, baik itu humus, kompos maupun pupuk kandangnya, untuk menjadikan struktur tanahnya menjadi gembur, agak dibanyakin ya, agak dibanyakin supaya apa? Supaya tanahnya bisa ditanami porang. Ya, lingkungan yang disukai oleh porang ini adalah intensitas cahayanya 50-60%, karena memang ini adalah tanaman hutan ya, tanaman hutan yang biasanya berada di sekitar di bawah daun atau di bawah tanaman hutan. Namun sekarang sudah saya katakan tadi sudah mulai banyak penanam-penanam porang yang tanpa naungan, artinya seperti dibudidayakan seperti biasanya ya, seperti biasa, seperti kita bercocok tanam di lahan terbuka. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya singgung mengenai benih ya, dari biji. Dari biji ini membutuhkan ketelatenan yang luar biasa, yang perlu sabar, karena yang pertama adalah biji ini panennya tidak serempak, matangnya tidak serempak. Jadi dimulai nanti dari pucuk, kemudian mulai pelan-pelan ke bawah diambil secara satu persatu. Ya, satu biji itu biasanya ada dua. Ya, satu biji ada dua calon, di mana itu bisa menjadi dua tanaman. Ya, ada yang dikeringkan terlebih dahulu, baru kemudian ditanam. Ya, ada juga yang langsung dicampurkan, ya, dicampurkan pada medianya bisa bermacam-macam. Saya ambilkan contoh saja, ini medianya menggunakan dengan kokopit atau dengan sekam bakar atau dengan humus enceng gondok ya. Ini biasanya di daerah Rawa Pening di sana yang tanahnya hitam dan strukturnya bagus, ini bisa kita gunakan. Jadi ada yang diambil, dikeringkan dulu, baru ditanam, dikumpulin, baru ditanam. Ada yang langsung ya ditanam, dicampurkan dengan medianya, ya. Kemudian ya semprot tipis lah untuk menjaga kelembapannya dengan nasa dan hormonik, pakai semprotan tangan begitu. Dan ini diwadahkan pada tampah atau tempat-tempat yang berangin dan tidak boleh kena sinar matahari langsung ya. Nanti sekitar 1 bulan
biasanya bijinya sudah mulai bernas ya, ataupun keluar tunasnya ya. Ini adalah dari biji. Ini juga berlaku untuk umbi yang kecil-kecil tadi ya, bisa dilakukan dengan cara seperti ini juga ya. Bisa dilakukan dengan cara seperti ini juga, artinya kita menggunakan dengan media terlebih dahulu, baru kemudian nanti bisa masukkan ditanam di polybag yang sudah disiapkan medianya dan isinya ya. Dan ini 1 bulan kita bisa lihat di sini semua biji-biji tadi sudah mulai keluar tunasnya ya. Dan caranya tadi di tempat ayaan atau di tempat tampah seperti itu, caranya seperti itu, diangin-anginkan, tapi jangan sampai kena sinar matahari langsung ya. Untuk menjaga kelembabannya tentu saja semprot tipis dengan nasa dan hormonik, artinya semprotnya bukan harus basah tetapi hanya untuk menjaga kelembabannya ya. Dosisnya cukup rendah saja, 1 tutup hormonik dan 2 tutup nasa ya. Saya sebut nasa itu kurang lebih 2 tutup POC nasa dan 1 tutup hormonik. Jadi saya sebutnya 2 tutup nasa, 1 tutup hormonik. Ya, per tangki 12-15 liter. Jadi kalau mungkin pakai semprotan tangan ya setidaknya acuannya dibagi 1/10-nya lah kurang lebih. Jadi sedikit saja untuk menjaga kelembabannya sekaligus membantu untuk tunasnya cepat keluar. Ya. Nah, untuk yang kering ya, ini bisa direndam dengan super nasa. Untuk yang kering, jadi biji-biji yang dikeringkan terlebih dahulu ya, supaya bijinya bisa ditanam, itu biasanya ditaruh di tampah-tampah, jangan sampai bersentuhan dengan tanah langsung ataupun dengan sinar matahari langsung ya. Baik ditanam maupun sebelum ditanam itu sinar matahari memang sebaiknya dihindari. Nah, ini bisa direndam dulu dengan super nasa ya, 1 sendok super nasa sampai 2 sendok super nasa dalam 10 liter air ya, direndam dulu kurang lebih ya 1 hari lah ya. 1 hari saja ya, kemudian baru ditiriskan, baru kemudian dimasukkan ke dalam media seperti yang tadi, atau ya langsung dibuatkan di kalau di tanaman padi kita namakan kayak galengan, yaitu dibikin dirit seperti itu, dimasukkan ke dalam media di tanah ya, di tanah supaya nanti muncul benihnya ya, dari biji menjadi benih. Jadi ditanam di situ dengan jarak yang agak pendek ya, supaya tanamannya nanti bisa rata. Nah, sekaligus nanti juga semprot tipis dengan nasa dan hormonik ya, supaya untuk menjaga kelembabannya. Ya, ini adalah untuk bijinya. Ini termasuk untuk kata atau bubil yang kecil ataupun umbi yang kecil ya. Ini bisa diperlakukan dengan cara yang seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembibitannya. Jadi setelah nanti tanaman itu keluar tunasnya, kemudian kurang lebih sekitar 1 cm kurang lebih ya, maksimal 1 cm, kita sudah bisa pindahkan ke polybag ya. Kita pindahkan ke polybag. Nah, ini polybag ini mesti kita campur dengan tanah ya. Tanahnya itu dicampur ya, kan dia menghendaki tanah yang subur dan gembur dengan tekstur yang halus ya, tekstur yang bagus, sehingga nanti supaya tanahnya tidak keras ya, karena kalau diisi tanah saja maka biasanya pada bulan pertama atau bulan kedua biasanya tanahnya itu keras. Maka supaya tidak keras dan medianya cukup bagus untuk mengembangkan dari benih porang tadi, maka mesti dicampur dengan tambahan kompos ataupun humus ataupun media lain ya. Dengan perbandingannya itu adalah 70 hingga 30 ya. 70 ini adalah media tambahannya, kompos ataupun humusnya. 30 ini adalah tanahnya. Jadi diaduk rata, kemudian dimasukkan kepada mini polybag ya, mini polybag, baru kemudian biji ataupun katak yang sudah ada tunasnya ataupun umbi yang sudah ada tunasnya tadi bisa dimasukkan di sini, di polybag ini ya. Masukkan ke dalam campuran tadi, tanah dan medianya ke polybag, baru masukkan, dibuat lubang dengan jari ataupun dengan alat ya, kemudian masukkan biji benih tadi ya, kemudian ditutup dengan tanah tipis saja, 1 lapis sajalah ya, baru kemudian nanti kita bisa siram ya. Kita bisa siram dengan super nasa dan glio ya.
penyiraman pertamanya nanti. Nah, ini benih ini bisa diambil dari biji atau cabutan yang kecil-kecil, ya. Ada juga nanti cabutan yang diambil dari hutan, ukurannya masih kecil, dari katak, dari umbi, ataupun kultur jaringan. Jadi kultur jaringan pun juga kebanyakan dimasukkan di polybag terlebih dahulu dengan harapan masa persaingan nanti dengan rumput itu sudah dirasa kuat, maka porang nanti bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya. Nah, setelah dimasukkan, ya, ditutup dengan selapis tanah, katakanlah begitu, jangan terlalu banyak karena nanti butuh energi yang luar biasa dari benih tadi, jadi supaya dia cepat juga berkembang, maka di dalam polybag itu ditutup dengan selapis campuran tanah dan humus ataupun kompos tadi, ditutup, ya, dan mohon tidak kena sinar matahari langsung, ya. Kadang saya lupa menyampaikan bahwa di dalam polybag ini ya, tidak kena sinar matahari langsung, artinya di bawah naungan. Ya, semuanya ini adalah di bawah naungan karena porang yang masih kecil ini tidak tahan sinar matahari langsung. Kecuali nanti sudah mulai berdaun dan sebagainya, dia baru agak kuat, ya. Tetapi untuk masih dari benih maupun dari biji, ya, sebaiknya tidak kena sinar matahari langsung, ya. Nah, kemudian setelah siap polybagnya beserta benih porangnya, ya, itu kita siram dengan larutan Supernasa dan Glio. Pertama adalah untuk memberikan nutrisinya, yang Glionya untuk membantu supaya di dalam polybag tadi itu bisa membantu, ya, mengurangi dan mengatasi gejala-gejala awal serangan jamur yang biasanya muncul pada saat awal tanam, ya, ataupun pada saat medianya yang juga kadang-kadang mengandung jamur yang dibawa dari luar. Jadi mulai dari awal kita sudah mulai mencegah jamur dari awal. Kita siram dengan Supernasa ditambah dengan Glio, ya, 1 sendok Supernasa, 1 sendok Glio dalam 10 liter air, diaduk, ya, kita diamkan sebentar, baru kemudian kita ambil secukupnya, ya, secukupnya untuk menyiram benih yang sudah kita tanam, benih yang sudah ada tunasnya tadi. Ya, ini tadi yang saya sampaikan, ya, ini tadi saya sampaikan untuk menyimpan bibit, ya, baik itu dari biji, baik itu dari umbi, baik itu dari bubil ataupun katak, ya, ini disarankan untuk tidak terkena sinar matahari dan tidak terkena tanah langsung, ya, bisa menggunakan tampah atau mungkin dengan menggunakan karung bekas, ya, ataupun yang lain, ya. Tapi disarankan untuk tidak kena sinar matahari langsung dan tanah langsung, ya, karena nanti bisa menyebabkan busuk ataupun bisa menyebabkan umbinya tumbuh dan kembangnya nanti tidak sempurna ataupun terhalang ataupun terkendala. Ya, saya lanjutkan teman-teman. Ini yang nonton juga luar biasa, cukup banyak, 400-an lebih, ya. Alhamdulillah. Banyak yang tertarik, semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ladang emasnya melalui agro, ya. Ini salah satunya kita baru mulai dari porang terlebih dahulu, namun barangkali teman-teman di sekitar teman-teman semua, mitra-mitra semua, Bapak Ibu mitra semua, itu bisa melihat peluang, ya, agro barangkali lebih banyak lagi di sekitar panjenengan semua.